Setelah kita peroleh nilai AY, kemudian kita cari nilai berikutnya, yaitu sigma YI kuadrat. Sigma YI kuadrat berarti kita peroleh dari Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat seterusnya sampai YK kuadrat. Ini yang ada di kelompok terakhir, Y1 kuadrat itu berarti tadi sudah kita simbolkan sebagai jumlah Y11 kuadrat ditambah Y12 kuadrat seterusnya sampai ke seluruh atau sebanyak data yang ada di kelompok 1. Nah, kemudian untuk mencari jumlah kuadrat di dalam kelompok, rumusnya adalah sigma YI kuadrat atau tadi di jumlah kuadrat di total dikurangi dengan RY, kemudian dikurangi dengan AY, atau nilai-nilainya kita peroleh dari jumlah kuadrat yang tadi, yaitu dari rata-rata dan dari antar kelompok. Nah teman-teman, kalau kita sudah punya ini, selanjutnya tabel untuk ANOVA ini mengharuskan kita mencari yang namanya kuadrat tengah. Kuadrat tengah tiada lain adalah kita simbolkan R. R ini kita peroleh dari RY dibagi 1. Dari mana ini? RY adalah jumlah kuadrat rata-rata dibagi dengan derajat kebebasannya, yaitu yang nilainya 1. Berarti dengan demikian, kalau untuk antar kelompok kita memiliki A sama dengan AY atau jumlah kuadrat untuk antar kelompok dibagi dengan derajat kebebasan antar kelompok yang sebanyak K-1. Maka dengan demikian untuk dalam kelompok, kuadrat tengahnya berarti jumlah kuadrat untuk dalam kelompok dibagi dengan derajat kebebasan dari dalam kelompok yang rumusnya adalah sigma dari NI-1. Nah, setelah ini kita peroleh, maka kita dapat menghitungnya sekarang dengan statistik uji yang dipergunakan dalam analysis of variance, yaitu rumusnya F sama dengan A per D atau kuadrat tengah untuk antar kelompok dibagi dengan kuadrat tengah dari dalam kelompok. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa statistik uji untuk analysis of variance ini kita pergunakan distribusi F. Nah, jadi tolong pahami cara membaca dan menemukan nilai titik kritis untuk distribusi F. Silakan teman-teman untuk gali atau untuk pahami di video lain yang sudah disiapkan untuk memahami bagaimana membaca nilai kritis atau nilai peluang dari distribusi F, baik dari tabel maupun dari Microsoft Excel. Teman-teman, untuk lebih memahamkan kita terhadap proses dari analysis of variance ini, perhatikan contoh kasus berikut. Jadi ini adalah contoh untuk data tentang penurunan berat badan setelah responden mengkonsumsi 4 jenis obat, yaitu ada yang mengkonsumsi obat A, ada yang mengkonsumsi obat B, obat C, dan obat D. Kemudian kita diminta untuk melakukan pengujian hipotesis untuk melihat apakah rata-rata penurunan berat badan di 4 kelompok obat tersebut sama atau tidak. Teman-teman, berdasarkan contoh kasus tadi, maka akan kita uji hipotesis sebagai berikut, yaitu H0 mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D. Sebagai alternatifnya atau H1 adalah paling tidak satu tanda sama dengan tidak berlaku. Berarti kalau salah satu tanda sama dengan tidak berlaku, di antara keempat rata-rata penurunan berat badan berdasarkan obat masing-masing ini ada yang berbeda. Dan hipotesis inilah yang akan nanti kita buktikan atau kita analisis dengan menggunakan tabel analisis of variance yang seperti tadi sudah kita bahas. Maka data yang kita peroleh dari penelitian ini akan kita tampilkan atau akan kita analisis dengan menggunakan teknik
analysis of variance atau ANOVA, dan nanti datanya akan kita sajikan dalam bentuk seperti ini. Jadi ada sumber variasi, nanti ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, dan nanti ada perhitungan statistik ujinya. Misalnya ini ada obat A, B, C, D, maka kita lihat berapa jumlah data yang ada di masing-masing kelompok obat. Berarti ada 9 data di kelompok obat A, kemudian 8 data atau 8 responden di kelompok obat B, kemudian 10 di obat C, dan 7 di obat D. Kemudian kita akan hitung jumlah nilai data yang ada untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok obat A kita misalkan J1, untuk kelompok obat B J2, J3 untuk obat C, dan J4 untuk obat D. Untuk kelompok 1 berarti ini datanya dari mulai 6,6 ditambah 4,7 sampai dengan 6,8. Kalau kita jumlahkan ini adalah 49,0. Kelompok kedua atau obat B jumlahnya adalah dari mulai 5,6 ditambah 3,4 sampai 5,4. Ini hasilnya adalah 44,4. Kelompok C hasil akhirnya adalah 42,8 yang merupakan penjumlahan dari 5,0 ditambah 3,3 sampai 3,1. Dan di kelompok obat D jumlahnya adalah 49,6. Ini merupakan penjumlahan dari 8,5 ditambah 8,9 sampai ditambah dengan 7,2. Setelah kita peroleh jumlah nilai data untuk masing-masing kelompok, kemudian kita hitung rata-ratanya. Y bar 1 ada Y bar 2, Y bar 3, dan Y bar 4. Kalau kita hitung Y bar 1 berarti 49,0 dibagi 9. Hasilnya adalah 5,44. Ini pembulatan 2 desimal. Sedangkan pada aslinya jumlah angka di belakang komanya banyak, tidak hanya 2 digit. Untuk Y bar 2 ini jumlahnya adalah 5,55, yaitu pembagian dari 4,44 dibagi 8. Kemudian untuk Y bar 3 nilainya adalah 42,8 dibagi 10, berarti ini adalah 4,28. Dan untuk kelompok data dari obat D atau pada kelompok keempat, Y bar 4-nya adalah 49,6 dibagi 7. Hasilnya adalah 7,09. Ini pun pembulatan seperti sebagaimana di kelompok obat yang pertama tadi. Nah, setelah kita peroleh nilai rata-ratanya, kita jumlahkan masing-masing data di setiap kelompok. Ya, untuk kelompok data 1 misalnya Y1 kuadrat, untuk di kelompok data kedua yaitu Y2 kuadrat, kemudian ada Y3 kuadrat dan Y4 kuadrat. Kalau kita jumlahkan di kelompok 1 berarti 6,6 kuadrat ditambah 4,7 kuadrat, seterusnya sampai ditambah 6,8 kuadrat. Ini hasilnya adalah 43,56 ditambah 22,09 sampai 46,24. Hasil akhirnya adalah 277,24. Hasil yang sudah kita peroleh ini kemudian kita pindahkan ke nilai ini, 277,24. Untuk kelompok kedua atau Y2 kuadrat berarti 5,6 kuadrat ditambah 3,4 kuadrat, seterusnya sampai 5,4 kuadrat. Atau sama dengan 31,36 ditambah 11,56, seterusnya sampai 29,16, dan hasilnya adalah 257,80. Ini di kelompok 2, 257,80. Untuk kelompok ketiga berarti Y3 kuadrat berarti 5,0 kuadrat ditambah 3,3 kuadrat, seterusnya sampai 3,1 kuadrat. Kalau kita selesaikan berarti 25,00 ditambah 10,89, seterusnya sampai 9,61. Kalau kita lihat hasil akhirnya adalah 201,46. Untuk kelompok ketiga. Untuk kelompok keempat atau Y4 kuadrat berarti kita akan kuadratkan mulai dari 8,5 kuadrat ditambah 8,9 kuadrat sampai 7,2 kuadrat. Ini sama dengan 72,25 ditambah 79,21 ditambah 51,84. Totalnya adalah 371,50. Kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita akan hitung untuk tabel analisis of variance-nya.
Kita lihat sumber variasinya ada rata-rata, antar kelompok, dalam kelompok, dan total. Ingat tadi ini rumus untuk derajat kebebasannya. Ini adalah 1, berarti untuk rata-rata kita pakai nanti jumlahnya 1. Bagaimana untuk antar kelompoknya? Perhatikan bahwa K merupakan banyaknya kelompok data. Dalam hal ini kelompok data yang dimiliki adalah 4, berarti K sama dengan 4. Maka dengan demikian untuk derajat bebasnya adalah 4 dikurangi 1, ya karena harus mempergunakan K-1. Jadi ini sama dengan 3. Di sini kita tulis 3. Kemudian untuk derajat kebebasan dalam kelompok, rumusnya adalah sigma NI dikurangi 1. Berarti untuk kelompok 1, N1 dikurangi 1, ditambah N2 dikurangi 1, ditambah N3 dikurangi 1, ditambah N4 dikurangi 1. Berarti sama dengan 9 dikurangi 1, ditambah 8 dikurangi 1, ditambah 10 dikurangi 1, tambah 7 dikurangi 1. Sama dengan 8 plus 7 plus 9 plus 6 sama dengan 30. Berarti di sini kita memiliki 30. Sedangkan untuk total ini merupakan sigma NI. Berarti kita akan jumlahkan N1 ditambah N2 sampai dengan N4. Atau dengan demikian berarti 9 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7. Totalnya adalah 34. Kalau teman-teman jumlahkan, ya 1 ditambah 3 tambah 30, totalnya sama dengan 34. Nah, baik, kita pindahkan angka-angka ini ke dalam derajat kebebasan masing-masing. Selanjutnya, kita akan mencari nilai jumlah kuadratnya. Ada RY, ada AY, ada DY, dan ada sigma YI kuadrat. Kalau teman-teman lihat tadi rumusnya, RY itu sama dengan sigma JI dikuadratkan dibagi sigma NI. Berarti ini sama dengan J1 ditambah J2 ditambah J3 ditambah J4 dikuadratkan dibagi N1 plus N2 plus N3 plus N4. Atau 49,0 ditambah 44,4 ditambah 42,8 ditambah 49,6 dikuadratkan dibagi 9 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7. Atau sama dengan, ini adalah kalau dijumlahkan nilainya adalah 185,8. Kemudian nanti harus kita kuadratkan dibagi 34 jumlah atau banyaknya data seluruhnya dalam penelitian ini. Sama dengan 34.521,4 dibagi 34. Ini sama dengan 1015,34235229. Atau kalau kita bulatkan RY-nya senilai 1015,34. Setelah kita peroleh hasil ini, kemudian kita pindahkan ke sini 1015,34. Kemudian kita akan hitung jumlah kuadrat untuk antar kelompok atau AY. AY rumusnya adalah sigma JI kuadrat dibagi NI dikurangi RY. Berarti dari mulai J1 kuadrat dibagi N1 ditambah J2 kuadrat dibagi N2 ditambah J3 kuadrat dibagi N3 ditambah J4 kuadrat dibagi N4 kemudian dikurangi RY. Ingat J1 berarti ini 49. 49 berarti dikuadratkan dibagi 9. Ditambah 44 dikuadratkan dibagi 8. Ditambah 42,8 dikuadratkan dibagi 10. Ditambah 49,6 dikuadratkan dibagi 7 dikurangi 1015,34 atau sama dengan ini 2401,00 dibagi 9 ditambah 1971,36 dibagi 8 ditambah 1831,84 dibagi 10 ditambah 2460,18 dibagi 7 dikurangi 1015,34. Kalau kita selesaikan berarti sama dengan 266,78 ditambah 246,42 ditambah 183,18 ditambah 351,45 dikurangi 1015,34. Kalau kita selesaikan sama dengan 1047,83 dikurangi 1015,34. Jadi AY-nya adalah 32,49. Kemudian kita pindahkan ke sini.
Selanjutnya, perhitungan sigma YI kuadrat adalah sama dengan Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Y3 kuadrat ditambah Y4 kuadrat. Berarti tadi nilai-nilainya adalah 277,24 ditambah 257,80 ditambah 201,46 ditambah 371,50. Ini totalnya adalah 1108. Berarti ini adalah 1108-nya. Nah, untuk mencari nilai DY berarti sekarang kita tinggal kurangkan jumlah kuadrat total dikurangi RY dan dikurangi AY, atau sama dengan 1108,00 dikurangi 1015,34 dikurangi 32,49. Hasilnya adalah 60,17. Berarti di sini 60,17. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan jumlah kuadrat untuk masing-masing sumber variasi, kita sekarang akan hitung kuadrat tengah masing-masing. Ingat rumusnya tadi adalah kalau untuk menghitung kuadrat tengah berarti jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya masing-masing. Untuk RY karena pembaginya 1 ini menjadi tetap 1015,34. Untuk antar kelompok berarti AY dibagi K-1 atau jumlah kuadrat antar kelompok dibagi derajat kebebasannya. Jadi nilainya adalah 32,49 dibagi 4 dikurangi 1 atau 32,49 dibagi 3, maka hasilnya adalah 10,83. Kita pindahkan ke sini. Untuk dalam kelompok dengan menggunakan metode yang sama berarti kita akan bagikan 60,17 dibagi 30. Ini hasilnya adalah 2,01.